Halo, Assalamualaikum. Dengan saya Ikane Farida. Di video ini saya akan menjelaskan 10 indikator ekonomi makro antara negara Indonesia sama Malaysia. Pertama-tama kita akan terkait membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari BPJS dan Bank Negara Malaysia. Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan 4,4% dibandingkan dengan 3,69% di Indonesia. Yang kedua, selanjutnya mari kita lihat inflasi di kedua negara. Departemen Statistik Malaysia melaporkan bahwa inflasi di negara itu sebesar 2,5%. Sementara BPS melaporkan bahwa inflasi di Indonesia adalah 3,52%. Artinya, Malaysia memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara Indonesia. Ketiga, kita akan melihat tingkat pengangguran di kedua negara. Menurut Departemen Statistik Malaysia, tingkat pengangguran di negara itu sebesar 4,7%. Sementara BPS melaporkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia adalah 7,07%. Oleh karena itu, Malaysia memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya, mari kita lihat nilai tukar mata uang terhadap US dollar. Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah 14,340. Sedangkan Bank Negara Malaysia melaporkan bahwa nilai tukar ringgit terhadap US dollar adalah 4,1200 MYR. Artinya Malaysia memiliki nilai tukar yang lebih baik dibandingkan dengan ini. Kelima, mari kita lihat tingkat suku bangsa acuan Bank Sentral. Bank Indonesia melaporkan bahwa tingkat suku bunga acuan di Indonesia adalah 3,50%, sedangkan Bank Negara Malaysia melaporkan bahwa tingkat suku bunga acuan di Malaysia adalah 1,75. Oleh karena itu, Malaysia memiliki tingkat suku bunga acuan yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Berikutnya, kita akan melihat indeks harga saham. Yahoo Finance melaporkan bahwa indeks harga saham di Indonesia adalah 6.156.035 rupiah. Sementara Bursa Malaysia melaporkan bahwa indeks harga saham di Malaysia adalah 1.540.51 rupiah. Artinya, Indonesia memiliki indeks harga saham yang lebih baik dibandingkan dengan Malaysia. Ketujuh, kita akan melihat investasi di kedua negara. Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan bahwa investasi di Indonesia sebesar 658,1 triliun. Berikut kita akan melihat cadangan devisa di kedua negara. Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa Indonesia sebesar USD 144,9 M. Utang luar negeri berdasarkan Bank Indonesia dan cdata.com, Malaysia memiliki utang luar negeri yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. PDB per kapita berdasarkan katadata.co.id, PBD per kapita di Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia pada 2020. Demikianlah 10 indikator makroekonomi yang saya analisa untuk dilakukan perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai aspek ekonomi. Meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan keunggulan Malaysia, namun Indonesia juga memiliki beberapa indikator yang lebih baik. Sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan erat, perbandingan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku bisnis, investor, dan juga pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kedua negara.